Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang stack atau tumpukan. Oke. Stack adalah struktur data linear di mana penambahan atau pengurangan elemen dilakukan di satu ujung saja. Operasi-operasi dasar dalam stack atau tumpukan. Yang pertama ada operasi push, adalah operasi dasar dari stack yang berguna untuk menambah satu elemen data baru pada stack dan di mana pada posisi top yang akan mengakibatkan posisi top akan berubah. Kemudian ada operasi pop. Operasi pop adalah salah satu operasi paling besar dari stack yang berguna untuk mengambil elemen terakhir dan kemudian menghapus elemen tersebut sehingga posisi top akan berpindah. Kemudian yang terakhir ada operasi print untuk menampilkan semua elemen stack. Oke, saya beri contoh. Kita kosongkan dulu tumpukannya. Oke, pertama dalam tumpukan ini kosong, nggak ada isinya. Kemudian kita lakukan operasi pertama yaitu push data. Kita masukkan A. Kita masukkan data A. Kita push ke dalam. Nah, maka di sini dalam stack atau tumpukan, topnya itu di indeks ke 0 ini yaitu A. Karena baru ada satu indeks, baru ada satu data. Kemudian jika kita push data lagi, push data G akan masuk menjadi indeks ke 1. Kemudian kita push lagi nih data F, maka akan masuk menjadi indeks ke 2. Topnya berubah nih, tadinya dari A, G dimasukin, jadi topnya di indeks ke 1 yaitu G. Kemudian ketika F dimasukkan, data F dimasukkan, topnya berubah jadi di indeks ke-2 yaitu data F. Kemudian jika kita push lagi data S, maka topnya berubah menjadi di indeks ke-3 yaitu S, data S. Kemudian kita masukkan lagi, kita push lagi data B, maka berubah juga topnya menjadi di indeks ke-4. Kemudian jika kita melakukan operasi pop, maka yang akan keluar, yang di pop adalah data B yang di indeks ke-4. Nah, akan berubah topnya menjadi indeks ke-3 yaitu data S. Kemudian kita pop lagi data S ini. Kemudian di dalam tumpukan ini topnya menjadi di indeks ke-2 yaitu data F. Kemudian jika kita pop lagi data F ini, maka topnya berubah menjadi data G ini di indeks ke-1. Nah, kemudian jika kita melakukan operasi print, maka data tumpukan atau stack yaitu data yang teratas dulu, G dan A. Kemudian kalau misalkan kita push lagi data F ini, maka jadi topnya di indeks kedua ini yaitu F. Maka untuk printnya berubah juga jadi F, G, dan A. Oke, seperti itu. Sekarang kita bikin source code dari stack. Kita bikin include csl_daily by using std. Ini kita push. Dan di sini bikin
close, stop semua. Sini juga return, kita bikin exit, sukses. Oke. Oke, pertama kita bikin dulu menunya. Kita di sini pakai do while, do. Isinya nanti kita pakai while. Dalam kondisi apa? Nah, kita isi dulu ya. Kalau sini kita deklarasikan dulu in pilih. Ini untuk menunya. Kita sini bikin cout menu utama, cout lagi menu ke satu yaitu push data. Paste aja deh. Oke, yang kedua kita ganti jadi pop data 2, 3, 4, 5. Oke. Yang ketiga kita ganti jadi print. Yang keempat kita ganti jadi clear data. Kemudian kita terakhir itu exit, keluar. Oke. Sini udah, kita say out lagi. Pilih menu 1, 2, 3, 4 atau 5. Kita tutup, bacain, pilih. Nah, kemudian kita bikin switch untuk menunya. Switch itu dari pilih, kita bikin case 1. Kita bikin breaknya dulu aja. Case 2, case 3, case 4. Kita bikin breaknya dulu. Break di sini. Sebentar, kayaknya ada yang salah. Ini seharusnya titik 2, bukan sama dengan. Oke, sekarang kita bikin menu. Kita bikin dulu di sini stacknya. Oh, kita bikin struct dulu, bikin tipe data. Kita bikin struct, namanya stack. Oke, isinya apa aja? Ada integer dari data, itu isinya 10. Kita bikin 10. Kemudian ada kita deklarasikan itu top. Ini teratas yang nilai paling atas. Oke, kemudian di sini kita deklarasikan dulu stack, nama variabelnya itu tumpuk. Oke, nah sekarang kita bikin fungsi dari push. Kita isinya adalah input. Kemudian kita bikin tumpuk top plus tumpuk kita jadi tumpuk top.
Oke, jadi si input ini akan dimasukkan ke tumpuk top, yaitu tumpuk top itu ada di tumpuk data. Oke, kita bikin fungsi berikutnya, void pop, untuk mengeluarkan si datanya. Kita return tumpuk data tumpuk top. Oke. Kemudian kita bikin void set awal. Kita di sini bikin void set awal ini kita ingin memberi nilai awal untuk si tumpuknya itu, tumpuk top. Nah, kita bikin nilai awalnya itu -1, jadi di luar dari array, jadi belum masuk ke array. Jadi -1 itu nilai dari luar array. Kemudian kita bikin boolean, yaitu kita untuk membuat true atau false bahwa arraynya itu masih kosong atau tidak. Kita bikin is empty dulu, empty. If jika tumpuk topnya itu masih sama dengan -1, berarti masih di luar indeks, maka kita return 1 atau return true. Else kita return false atau 0. Nah, kita bikin fungsi sekarang kita bikin fungsi menentukan full atau tidak, sama seperti ini. If tumpuk top, kita bikin sini, kita copy dulu. Nah, jika tumpuk topnya itu 9, maka return true. Kalau tidak 9, berarti false. Oke. Kemudian kita bikin fungsi print. Bikin fungsi print. Kita deklarasikan dulu i. Oke, kita cout datanya for, pakai pengulangan, i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan tumpuk top. Nah, maka kita cout si tumpuk datanya ke i. Oke. Kita bikin spasi. Oke. Fungsinya sudah lengkap semua. Sekarang kita di sini kita bikin set awal dulu ya. Kita jalankan set awal, kita panggil set awal, void set awal nih. Oke. Kemudian kita isi di case nomor 1. If is full, is full-nya 1, atau is full is true. Kalau nggak kita bikin gini aja, tetap is full, maka cout kita kasih tahu nih kalau misalkan tumpukan
itu penuh. Nah, kita bikin else. Nah, kita cout data yang di push adalah, nah kita bikin masukkan nilainya yaitu cin. Nah, sini kita deklarasikan dulu, kita bikin di luar aja. Input. Nah, maka kita di sini kita jalankan push nilai yang di bawah itu input terus di koma. Oke. Break. Oke, sekarang kita case 2 yaitu untuk pop atau mengeluarkan nilai. Kita bikin if jika is empty-nya true, maka kita kasih tahu nih kalau misalkan si tumpukan ini kosong. Nah, kita else, bikin else, kita cout data yang di top adalah, nah langsung kita jalankan, kita panggil fungsi popnya itu sampai kita inline. Kemudian kita bikin tumpuk topnya jadi min atau indeksnya jadi dikurang. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita bikin print. Kita bikin lagi if is empty jika kosong, maka kita kasih tahu lagi di sini cout tumpukan kosong. Nah, kemudian else, baru kita panggil si fungsi printnya. Panggil fungsi printnya, kita cout inline. Oke, break. Nah, kemudian menu keempat, fungsi keempat kita untuk meng-clear data, kita cukup membuat set awal aja. Kita mengembalikan nilai tumpuk topnya itu menjadi 0 lagi. Kita panggil sini set awal. Oke, selesai. Oh, sini while-nya ini akan mengulang jika pilih bukan sama dengan 5. Oke, kita jalankan. Oke, di sini lupa jangan pakai void, jadi kita ganti jadi integer. Oke, berhasil kita push data yang ingin dipush 3, masukin lagi 5, 7, 8. Nah, kita lihat berapa yang udah di print ya. 3, 5, 7, 8. Oke, kita pop sekarang. Data yang di pop itu 8 karena data terluar. Kita print lagi. Sisa datanya 3, 5, 7. Itu. Nah, coba kita clear ya. Oke. Udah di clear, kita print. Tumpukan kosong. Oke. Berhasil ya. Oke, baik. Oke, gitu aja. Programnya berhasil. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang-kurang kata. Terima kasih.